Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, ketemu lagi sama aku Nino. Nah, kan banyak banget pertanyaan yang masuk melalui DM Instagram dan kolom komen tentang berapa sih Kak jumlah total keseluruhan pasang behel di RSKGM Kota Bandung. Sebetulnya aku udah pernah menyebutkan gitu rincian per komponen pasang behelnya, cuman mungkin aku belum totalin keseluruhannya. Jadi oke, di video kali ini aku bakal bahas berapa jumlah totalnya beserta rinciannya. Oke, check this out. Biar lebih mudah, jadi aku akan membagi si harga-harga ini, si tahapan ini dalam tiga bagian. Jadi yang pertama itu ada pra-pasang behel, pasang behel sama pasca pasang behel. Kita mulai dulu dari pra-pasang behel, nanti aku juga akan liatinnya di sini gambarnya serta rinciannya, jadi biar lebih jelas. Yang pertama dulu itu ada pra-pasang behel. Jadi pas pertama itu kan ada konsultasi awal ya, kita datang setelah reservasi, terus kemudian konsul ke orto, menjelaskan permasalahan kita, melihatkan gigi kita. Nah, konsultasi awal itu kalian hanya akan dikenakan biaya sebesar 40.000 ya, 40.000. Nanti setelah konsultasi awal, dokternya itu akan memberikan rujukan surat untuk rongsen gigi. Kalau misalnya udah oke, coba kamu rongsen gigi dulu biar tahu struktur giginya yang secara keseluruhan itu seperti apa. Nah, kita nih rongsen, kan aku udah bilang juga ya di video sebelumnya kalau aku tuh rongsen gak di RSKGM Kota Bandung, tapi di RSUD Al Ihsan Bandung, karena memang waktu itu rumahku lebih dekat ke daerah sana dibanding ke RSKGM-nya. Kalian bisa nggak kalau misalnya di RSKGM? Ya bisa aja sih, bisa banget di RSKGM Kota Bandung. Nah, kalau aku nggak tahu nih kalau di RSKGM Kota Bandung berapa, tapi kalau di RSUD Al Ihsan itu rongsen gigi itu untuk dua ronsen yang shape halometris sama panoramik itu sebesar 200.000, mungkin satunya 100.000 ya gitu. Kalau di RSKGM ya kurang lebih kayaknya sama sih, kecuali kalau di RS swasta mungkin agak lebih mahal lagi. Kak, jadi yang bagus yang mana? Yang bagus ya pasti yang di swasta karena hasilnya akan lebih bagus gitu. Tapi so far kalau misalnya dokternya nggak masalah dengan hasil rongsenan dari RSKGM ataupun dari RSUD Al Ihsan, ya udah sih nggak apa-apa, misalnya nggak harus rongsen ulang gitu ya. Cuman kalau di di klinik swasta mungkin ya, atau di lab swasta lebih mahal aja sih harganya. Nah, setelah selesai rongsen, kalian kan pasti akan dijadwalkan buat konsultasi lagi. Nah, konsultasi itu ya biasa harganya kan pasti sama 40.000. Kalau misalnya dokternya bilang udah oke, ini kayaknya bisa nih, udah bisa dilakukan tindakan buat pasang behel, dokternya sanggup, maka pada hari itu juga kalian akan dilakukan cetak gigi gitu. Cetak gigi harganya berapa sih? 120.000 kalau cetak gigi. Nah, karena tadi konsulnya 40.000, harga konsulnya 40.000 sama cetak giginya 120.000, jadi 160.000 gitu. Ini disclaimer ya, karena mungkin ada beberapa juga kayak aku sebelum ke dokter Yuni sama ke dokter sebelumnya kayak saya bawa dulu ya si hasil rongsennya biar saya pelajari gitu. Jadi nggak langsung serta merta ya udah hasil rongsennya saya lihat misalnya, hasil rongsennya saya lihat, terus hari itu juga langsung dicetak giginya biar langsung pemasangan. Gak gitu juga sih biasanya. Nah, tapi mungkin karena dokter ini itu adalah dokter senior ya, yang biasa menangani kasus-kasus berat. Jadi ketika aku selesai rongsen, dilihat sebentar gini, udah lihat ya udah cetak gigi aja gitu. Nanti tinggal dijadwalin buat pasang si bracketnya. Nah, udah tuh pra-pasang behel tuh cuma 3 tahapan aja sebetulnya: konsultasi, rongsen gigi, cetak gigi gitu. Kalau dijumlahin nih dari pertama konsul sampai ke cetak gigi itu sebesar 390.000. Nah, itu pra-pasang behel. Sekarang ke pasang behelnya. Nah, di pasang behel ini ada 2 tahap sih sebetulnya. Yang pertama pasang bracket pers dokter itu tarifnya sebesar 5.590.000.
nggak usah bayar lagi dokternya sih, udah include aja sih 5.590.000 itu. Terus nanti kalian disarankan untuk membeli pasta dan sikat gigi khusus orto, itu harganya sebesar 200.000. Jadi kalau dijumlahin itu 5.790.000. Nah, Kak, boleh nggak sih yang pasta gigi sama sikat gigi itu nggak harus yang orto? Ini disclaimer ya, pengalamanku dulu kan aku juga sempat pasang behel ya. Pasang behel yang atasnya aja. Nggak di RSKGM tapi aku di klinik. Kalau sekarang aku nggak pernah dikasih obat. Karena aku nggak pernah ngerasa ngilu, si gigiku nggak pernah ngerasa ngilu. Ya paling cendet-cendet dikit tuh wajar lah. Nah kalau dulu tuh kayak yang waktu atas, padahal ini juga di dokter gigi umum ya, di dokter gigi yang udah ada ininya lah gitu, udah punya kredibel, tapi kok ngerasa sakit, saking sakitnya tuh nggak bisa tidur, jadi kayak sering banget dikasih obat pereda nyerinya. Nah si dokter yang dulu tuh tidak pernah merekomendasikan atau ya istilahnya menyarankanku untuk beli pasta gigi maupun sikat gigi khusus orto gitu. Nah kalau aku bandingkan nih seberapa ngaruhnya, jujur aku nih ketika pakai pasta gigi dan sikat gigi orto itu, ketika sikat gigi tuh malah nggak kerasa nyeri sama sekali. Nah ketika aku mau coba gitu, karena kan memang mahal banget ya kalian bisa lihat sampai 200.000 kan. Ketika aku pakai odol biasa yang nggak ada enzimnya itu atau kolostrum itu emang agak ngilu sih ke giginya tuh, jadi nggak enjoy gitu loh. Sikat giginya tuh kadang jadi nyeri, jadi ngilu gitu. Oh mungkin ini perbedaannya antara pakai sikat gigi biasa sama odol biasa dengan sikat gigi dan pasta gigi yang khusus untuk bracket gitu. Ya kalau ini sih bisa beli di apoteknya langsung, tapi kalau misalnya kalian mau beli di e-commerce juga banyak, cuman aku nggak tahu ya, takut maksudnya ya kecuali kalau misalnya belinya di memang udah udah ada verifikasinya gitu loh, udah ada centangnya gitu bukan kayak e-commerce yang jual-jual. Takutnya sih dibajak gitu, aku nggak tahu. Ya lebih baik stay safe aja lah, misalnya membeli sesuatu barang di tempat yang kredibel gitu, karena kalau misalnya asal-asalan nantinya malah bikin gigi kalian nyaman dan merusak gigi kalian juga. Itu udah pasang behel. Yang ketiga adalah pasca pasang behel. Pasca pasang behel itu ya biasa kontrol rutin, harganya cuman 40.000. Nah kalau misalnya aku nggak tahu ya, kan ini akan didasarkan dengan kasus giginya. Kasus gigiku kan nih cakil ya, jadi yang bawah lebih maju, jadi otomatis aku dipasangin alat cekat yang di atas sama yang di bawah ini. Pasang alat cekat itu, 2 alat cekat ini itu cuma 85.000. Itu buat yang atasnya aja, yang bawahnya juga sama sih 85.000 ya, kalau dijumlahkan berarti 170.000-an kan. Nah sama nanti ada karet elastiknya. Karet elastik itu cuma 20.000 kok, murah aja. Jadi kalau pasca pasang behel sama perawatan itu paling 145.000-an gitu. Nah kalau jumlah totalnya dari prapasang behel sampai pasang behel itu sekitar 6.180.000. Kalau pasca pasang behel ya itu mah disesuaikan saja dengan kebutuhan dan kasus gigi kalian seperti apa. Dan anehnya aku nggak pernah dikenakan biaya untuk pasang karet behelnya, itu nggak pernah loh, nggak ngerti. Baik banget pokoknya, jadi memang luar biasa, affordable, murah banget. Ini aku mau cerita pengalamanku sedikit ya, tapi kalau misalnya kalian gak mau dengerin sih nggak apa-apa, skip aja. Jadi dulu ketika udah selesai rongsen, sebelum aku mau sebelum memutuskan pasang behel di RSKGM Kota Bandung, kan aku coba ke beberapa klinik dulu ya, konsul dengan kliniknya gitu, karena aku dulu sangat tergiur dengan promo-promo pasang behel. Dari yang 1 juta ada, 2 jutaan ada, 4 jutaan juga ada. Padahal itu di klinik ini sih, klinik swasta. Cuman kok harga promonya sangat menarik sekali, dan ya ditangani langsung oleh dokter gigi umum sih sebetulnya gitu. Cuman kalau dikalkulasi ini ternyata tetap aja ya lebih mahal, karena biaya kontrolnya tuh bisa nyampe start from 300 sampai 500-an lebih. Oke, balik lagi ke ceritanya. Nah dulu kan aku inisiatif
Sunda banget, inisiatif buat ronsen gigi, karena sebetulnya memang sudah punya rujukan buat ronsen, karena hasil dari konsultasi dengan dokter di klinik sebelumnya. Ya buat jaga-jaga aja sih sebetulnya. Udah aku ronsen, terus karena ada promo gitu waktu itu, ada self ligating dengan harga 4 jutaan kan. Ya siapa sih yang nggak mau ya, self ligating itu kan mahal banget, tapi kok ini 4 jutaan gitu. Ya udah, akhirnya aku konsultasi dengan dokternya. Katanya memang dokternya udah biasa menangani self ligating, karena memang self ligating itu butuh dokter khusus, kata si adminnya gitu. Oke. Setelah aku konsulnya aja waktu itu 70.000, terus bayar administrasi sekitar 30 ribuan. Hasil ronsenanku tuh dibawa. Aku tungguin seminggu nggak ada kabar, 2 minggu nggak ada kabar, 3 minggu nggak ada kabar, sebulan nggak ada kabar. Sampai sebulan lebih, akhirnya nggak ada kabar terus. Maksudnya kayak aku kan udah ngumpulin duit ya. Kalau misalnya cowok tuh sendiri ya, kalau misalnya paling nggak apik kalau nyimpan duit. Akhirnya makin lama kok ini nggak ada kabar. Aku tanyain, juga nggak ada kepastian. Ditungguin lagi seminggu, belum ada kepastian lah. Ditungguin lagi seminggu lagi, nggak ada kepastian. Ya udah, aku memutuskan untuk membawa hasil ronsenannya. Nah, dari cerita ini menunjukkan bahwa meskipun kalian kayak udah di ronsen gitu, terus nanti akan diobservasi dulu, dianalisis dulu sama dokternya, belum tentu dokternya tuh mampu gitu. Nah, ya alhamdulillahnya ya dipertemukan dengan dokter Yuni. Jadi dokter Yuni itu kan mungkin udah sering ya menangani kasus-kasus yang berat. Jadi dia lihat disuruh liatin giginya, dia udah kayak mungkin ini udah dia pernah menemukan pasien yang serupa dengan yang aku alami. Jadi ketika udah lihat hasil ronsen sebentar, dia langsung memutuskan untuk cetak gigi gitu. Buat maaf ya ini mulu, cukupan mulu. Jadi dia memutuskan untuk ya udah kita pasang bracketnya, sekarang cetak gigi dulu gitu. Jadi harus sabar teman-teman, nggak bisa langsung kayak ronsen gigi, pasti udah ronsen gigi langsung nih langsung cetak gigi, jadi nggak kayak gitu. Jadi mungkin akan ada observasi dulu sebelumnya. Tapi kalau sama dokter Yuni kayaknya enggak deh, karena dokter Yuni memang biasa menangani kasus-kasus berat sih. Ini bisa bisa berlaku sama dengan yang aku alami gitu ya, langsung ditangani, atau mungkin kalian perlu waktu dulu buat menganalisisnya. Ya nggak apa-apa sih, yang penting kan jadi biar ada istilahnya time maps gitu si dokternya. Ya kalau buatku sih nggak apa-apa juga ya, kalau misalnya ya jangan gurung gusul lah, gurung gusul tuh jangan terburu-buru gitu, harus sabar. Karena kalau misalnya asal dipasang aja gitu kan ya takutnya malah memerlukan waktu yang lama gitu, karena tidak ada time maps gitu loh. Mungkin dokter juga kayak menganalisis itu sekaligus membuat rancangan rancangan perawatan, mungkin rancangan apa yang akan dia lakukan dari bulan ke bulannya gitu lah istilahnya. Jadi ada mappingnya gitu loh, jadi nggak ngasal. Nggak apa-apa, harus sabar aja, yang penting kan dipasang. Oh iya, sempat ada yang nanya lagi tuh yang masalah karet behal. Kak, bisa nggak sih kalau misalnya karet behalnya, kan aku sempat bilang ya waktu itu karet di sana tuh terbatas. Kalau mungkin aku katakan terbatas untuk cowok, karena kalau cowok kan nggak bisa pakai warna-warna yang cerah gitu loh. Jadi kalau nggak navy ya abu, kalau nggak abu ya silver, kalau nggak silver paling hitam ya bening gitu. Kalau misalnya dipakein yang aneh-aneh kayak orange gitu, pink itu kan nggak cocok ya. Yang nanya tuh, Kak boleh nggak sih kita beli misalnya karetnya di e-commerce terus dipasangin di situ? Aku belum pernah nyoba, tapi waktu itu sempat aku mau kayak gitu, cuman karena keburu ada karetnya jadi nggak jadi. Tapi nanti aku mau cobain ya sama susternya, kalau misalnya aku pengen pasang karet ini tapi desainnya nggak ada, apakah boleh nggak sih kita beli di e-commerce gitu. Terus e-commerce yang seperti apa yang kira-kira direkomendasikan untuk dibeli gitu si karet behalnya. Nah segitu dulu videoku, terima kasih yang sudah bertanya, semoga informasinya membantu. Ya kalau maksudnya menanyakan saranku apakah harga segini worth it, ya worth it banget lah, karena aku jujur nih aku udah
konsul ke beberapa belas klinik, ya klinik dan rumah sakit, puluhan dokter. Mungkin ketika aku komparasikan harganya, ya udah di sini yang udah paling worth it deh, yang paling murah, karena kalian tidak akan dikenakan nih biaya APD atau biaya admin tuh nggak ada gitu. Nah, malah kan aku tadi bilang ya kalau misalnya di sini juga tidak ada aku sih tidak ada, aku ngelihat rincian itu tidak pernah ada rincian bahwa ganti karet behel itu bayar lagi, nggak ada sih. Nah, di bawahnya tuh nggak ada, nggak nemu gitu. Mungkin udah include ya. So far cuman ya sekali kontor itu nggak pernah lebih dari 200.000, paling 145.000 gitu. Nggak pernah di atas 300.000. Kalau yang lain kan dokternya aja tuh udah 200.000 kan gitu. Oke, cukup segitu videonya. Sampai jumpa kapan-kapan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa buat subscribe atau bagikan video ini ke teman-teman kalian yang mau pasang behel di RSKGM Kota Bandung. Semoga sehat selalu, stay safe.